Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Zakaria Hari Setiawan, STB 3935, izin memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara, tema pengelolaan dan tata kelola Badan Layanan Umum BLU. Pada pembahasan saya, di sini tertera pembahasan pertama yaitu dasar hukum, yang kedua ada pengertian BLU dan PPK BLU, yang ketiga ada pengelolaan keuangan BLU. Dasar hukum BLU sendiri didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang perbendaharaan negara pasal 68 dan 69. Yang kedua adalah PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang PKBLU yang diperbarui dengan PP Nomor 74 Tahun 2012. Berikut dasar hukum berjalannya pelaksanaan BLU sendiri. Peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan BLU sendiri, yang pertama ialah ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bab 12, pengelolaan keuangan tentang pengelolaan keuangan BLU, pasal 69, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam PP. Yang berkaitan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintah Negara pada pasal 182 tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya adalah Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLU. Di sini dapat terlihat pembina BLU dan BLUD yang membedakan yaitu teknisnya. Yang pertama BLU itu menteri, untuk BLUD kepala SKPD terkait, keuangannya sendiri adalah Menteri Keuangan, dan pada BLUD adalah PPKD. Pengertian BLU. Pengertian BLU sendiri ini saya ambil dari PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU merupakan ujung tombak pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Tujuan utama hadirnya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLU Promise adalah slogan baru untuk semua BLU yang ada agar menjadi sebuah budaya organisasi untuk mencapai tujuan utama hadirnya BLU. BLU Promise adalah singkatan dari profesional, melayani, bersinergi. Untuk selanjutnya, BLU Promise ini merupakan singkatan, dan singkatan ini akan saya jabarkan dari profesional, melayani, bersinergi. Yang pertama, BLU profesional. BLU yang bersifat tidak mencari keuntungan, bertujuan melindungi kepentingan publik dan profesional pada bidang pelayanan publik yang memiliki kaidah dan standar moral yang tinggi dalam mengabdi pada kepentingan masyarakat. Memiliki visi dan misi yang dilanjutkan dengan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasarinya. Yang kedua, BLU melayani adalah BLU yang memberikan pelayanan sesuai dengan visi misi dan tupoksi untuk melayani semua kepentingan masyarakat secara maksimal tanpa adanya diskriminasi dengan menerapkan sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami masyarakat. Yang ketiga ialah BLU sinergi, adalah bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui kolaborasi antar BLU yang saling menguntungkan, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, saling mengisi, dan saling melengkapi perbedaan. Untuk mencapai hasil yang lebih besar, sinergi ini seperti dikatakan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi pada BLU sendiri. Selanjutnya ialah tujuan BLU. Tujuan BLU sendiri adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan praktek penerapan bisnis yang sehat. Selanjutnya ada rencana bisnis dan anggaran atau RBA, RBA BLU. Dokumen yang berisikan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. Jadi tujuan BLU sendiri adalah untuk memberikan keluasan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya ada pola pengelolaan keuangan PPK BLU. Tujuan PPK BLU sendiri didasari oleh Permendagri nomor 61 tahun 2007 pasal 3 yang pada tujuannya ialah meningkatkan kualitas pelayanan dengan memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Pola pengelolaan keuangan atau PPK BLU. Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya. Proses pengelolaan keuangan BLU. Proses pengelolaan keuangan BLU sendiri dimulai dari perencanaan dan penganggaran. Yang kedua ialah pelaksanaan anggaran. Selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan BLU sendiri diatur tersendiri, dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya. Penganggaran BLU menggunakan format RBA. Dalam RBA sendiri memuat rencana tahunan, sasaran, dan target program, kegiatan, dan anggaran tahunan. Dalam RBA juga tergambar fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran itu sendiri. Penyusunan RBA sendiri berpedoman pada Restabinsi dan Renja. Berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan, dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan. Kedudukan RBA di sini sebagai RBA BLU SKPD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda APBN. Selanjutnya RBA BLU, unit kerja disusun dan dikonsolidasikan dengan RKS KPD. RBA dipersamakan sebagai RKA. Lalu institusi apa yang dapat menerapkan PKBLU? Instansi yang pertama ialah instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat atau organic view. Yang kedua, yang telah memenuhi syarat substantif, teknis, dan administratif. Jadi, intinya di sini ialah kalau ada satker yang ingin ditetapkan sebagai BLU harus memenuhi 3 syarat tersebut, yaitu substantif, teknis, dan administrasi. Asas Badan Layanan Umum. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian, lembaga, Pemda untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, lembaga, atau Pemda, sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari KL Pemda sebagai instansi induk. Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk oleh pengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Perlu digarisbawahi bahwa BLU sendiri di sini artinya boleh mencari keuntungan, profit, tetapi itu bukanlah tujuan utama. Melainkan tujuan utamanya ialah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi perlu digarisbawahi pada poin 5. Dan untuk poin 6 sendiri, rencana kerja anggaran atau RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian, lembaga, SKPD, dan Pemda. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
Jadi di sini kehadiran BLU diharapkan tidak hanya sebagai format baru dalam pengelolaan APBN atau APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini karena adanya reformasi keuangan. Reformasi keuangan merupakan reformasi yang dibantu dengan adanya digitalisasi dengan proses pengelolaan pencatatan dan transaksi keuangan. Salah satunya dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan. Sistem informasi keuangan dibuat guna untuk bisa memecahkan permasalahan keuangan yang ada di dalam perusahaan atau instansi tertentu. Sistem informasi keuangan berisikan sistem yang terdiri dari subsistem data processing dengan didukung oleh internet audit subsistem yang menyediakan data dan informasi dari internal. Sistem informasi keuangan BLU ini menggunakan prosedur komputerisasi agar tercipta integrasi dalam hal pengelolaan keuangan BLU. Terima kasih. Mungkin paparan cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.